Halo semuanya, hehe. Wah, oke. Kita general reading kali ini, bukan pilih kartu. Jadi energinya banyak orang, energinya universal banget. So bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Dan bisa random, bisa ada aja yang udah ngerasain atau energi bisa maju mundur. Jadi ambil yang bermanfaat aja, yang berfaedah buat kamu ya. Terus kita harus lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa, begitu. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Baiklah. Oke, kali ini temanya judulnya perasaan terdalam dia ke kamu. Wah, oke, yang kepo. Kita clarify energi perasaan terdalam orang yang kamu fokuskan ya, ke kamu. Oke. Kita lihat ya. Jumping card. Okay, Two of Pentacles, Four of Swords, Nine of Swords, Nine of Wands, High Priestess, and then Six of Pentacles. Wow. Okay. Di sini Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Strong energy yang kuat di sini ada Taurus, yang kuat juga Cancer ya, sama Pisces. Oke. Jadi aku ngelihat beberapa kalian ini, atau jangan-jangan banyak ya, dealing sama orang yang plan. Dia tuh nggak punya pendirian ya. Bisa aja memang karena masih childish, masih immature, belum dewasa gitu. Dia tuh sebenarnya punya banyak rahasia ya. Jangan-jangan ini orangnya misterius, tertutup ya, jadi nggak berkata jujur gitu. Dan aku ngelihat itu yang menjadi sumber konflik, yang membuat kalian mungkin bisa salah paham. Itu yang bikin kalian beradu kata-kata, ada yang beradu argumen gitu ya, ada juga yang beradu argumen dalam diam. Nah itu gimana ya? Mungkin ada yang jadi kayak nggak mau berkomunikasi ya, tiba-tiba aja gitu. Makanya aku bilang dalam diam. Seseorang ini tuh kalau merasakan situasi nggak enak, langsung kayak membatasi diri gitu, tapi nggak ngomong ya. Dia nggak ngasih tahu apa yang dia rasakan ke kamu. Dia nggak ngasih tahu apa yang dia pikirkan. Sebenarnya yang sering dia pikirkan ini tentang hal-hal negatif, karena dia orangnya net thinker gitu ya, negative thinkingan banget orangnya. Jadi mau sebaik apapun kamu, dia lebih ngukur keburukan kamu gitu. Mungkin dia punya trust issue, mungkin pas life-nya itu nggak enak, atau ya memang selama ini dia orangnya toxic gitu. Dan aku lihat ini beberapa kalian dealing sama orang yang keras ya, bahkan ada yang kasar, entah secara kata-kata atau secara perlakuan, tiba-tiba main blog gitu aja, atau tiba-tiba nggak mau terhubung sama kamu di medsos ya, terhubung sama yang lain mau, sama kamu nggak mau. Jadi ya tiba-tiba mungkin kontaknya nggak ada, akunnya nggak muncul lagi di akun kamu, atau nggak muncul lagi di nomor kamu gitu. And then ini ada juga yang cinta rahasia, cinta dalam diam ya.
Mungkin ada yang belum ngasih tahu isi hati satu sama lain, tapi udah saling tahu kita tuh sebenarnya saling cinta loh, cuma kita diem ya. Karena ada situasi yang berbahaya, dangerous gitu. Aku ngeliatnya mungkin entah kamu atau dia yang jadi orang ketiga, mungkin ada yang punya orang lain, atau ini ada dicampur tangankan, maksudnya ada campur tangan orang lain. Nah seperti itu. And then ini hubungan yang nggak balance sebelumnya atau sampai sekarang, take and give-nya kurang seimbang gitu. Jadi ya ada yang terlalu over giving, terlalu banyak memberi, terlalu banyak berkorban. Yang satunya santai, ya dia tuh ngerasa kayak, kan lo yang mau baik sama gue ya nggak apa-apa lah gitu. Kan gue nggak ada nyuruh lo harus kayak gini kayak gitu sama gue, ya lo aja yang mau baik sama gue. Nah seperti itu. Jadi kurang introspeksi diri mungkin dia kurang koreksi diri. Dia lebih kayak, ya wajar aja kamu baik sama aku kan keren mungkin, atau kayak dianya di atas kamu kah, atau ada sesuatu yang dia banggakan, ada pride-nya, ada harga dirinya yang tinggi banget, sehingga dia merasa ya nggak masalah lah gue nggak nganggep lo, nggak masalah, lo yang harus berjuang. Nah kayak gitu. Bisa vice versa ya, ini bisa dia atau jangan-jangan kamu. Seperti itu. Jadi banyak konflik batin ya, banyak banget konflik batin di antara kalian. Oke, kita lihat dari sini dulu ya. Ini ada fulfillment. Oke. Ada delight. Forgiveness. Wah. Release. Flexibility. Dan going forward. Oke. So, aku ngeliat ada di antara kalian yang mengundurkan diri dari hubungan ini ya. Bisa kamu, bisa dia. Kalau seseorang yang tersakiti itu mengundurkan diri dari hubungan atau relasi ini, itu karena dia udah kecewa banget. Kalau itu yang tersakiti ya. Tapi kalau orang yang gak tersakiti, istilahnya kayak playing victim gitu, merasa dia yang korban, merasa dia yang tidak bersalah, dia nggak mengaku salah padahal dia yang menyakiti, ya dia mengundurkan diri karena dia tuh nggak dewasa, nggak mau menyelesaikan baik-baik, nggak mau membereskan urusan kalian dengan baik-baik. Jadi istilahnya lempar batu sembunyi tangan gitu ya, lempar batu sembunyi bakwan. Gitu. Jadi kayak apa ya, ada orang yang seperti itu. Kalau situasinya nggak enak, dia tuh menghindar dan berharap semua orang memaklumi dia. Dia berharap kamu memaklumi dia. Dia berharap kamu tuh tahu dia yang paling menderita di dunia ini. Jadi kayak apa ya, dia selalu mau kamu punya belas kasihan sama dia, meskipun dia yang salah, atau bahkan dia yang bikin kamu kecewa, dia yang keras atau kasar sama kamu, padahal dia yang mungkin memanfaatkan kamu dan sebagainya lah. Jadi ada yang bermain-main victim di sini ya, merasa kayak gue nggak mau disalahin, gue tuh harusnya dimaklumin karena memang gue kayak gini dari dulu. Jadi kalau lo nggak mau maklum sama keadaan gue, ya udah, gue yang menghindar, gue nggak ada ngomong apa-apa. Jadi menghindar tanpa kata-kata gitu. Makanya kan ada yang ya diam-diam kontaknya udah nggak ada, atau kayak diam-diam udah nggak berteman di media sosial. Harusnya kan kalau memang mau sampein sesuatu ya bicara aja gitu. Kemudian ya seiring berjalannya waktu, ini orang kayak
kayak merasa kehilangan ya, aku lihat. Ini ada orang yang dia menarik ya, mungkin secara fisik atau ada sesuatu yang dia banggakan, atau memang dia orangnya anggap enteng ya. Jadi mudahlah mencari yang lain, dekat sama yang lain, atau dia fokus sama yang lain. Dia merasa kayak ya nggak bernomor satukan kamu. Tapi dia tuh menghindar juga ya, itu menyiksa dirinya ternyata, karena dia kehilangan ya. Dia menghilangkan fulfillment dalam dirinya sejak menjauh dari kamu. Karena bersama kamu tuh ada fulfillment ya. Fulfillment itu seperti rasa yang begitu penuh ya. Rasa yang komplit sebenarnya kalau sama kamu. Ini mau hubungannya jelas ataupun tidak jelas sama sekali, istilahnya kayak cuma dekat aja, cuma punya relasi biasa aja, tapi kan kalian ngerasa kayak kehilangan ya. Dia kehilangan, kamu pun kehilangan sebenarnya gitu. Ada yang merasa ya kita sebenarnya bukan siapa-siapa, kita nggak punya hubungan yang gimana-gimana, tapi kok gini ya gitu, kayak kontak lu aja hilang, gue kehilangan gitu. Kita nggak berteman di medsos saja, gue kehilangan, gue jadi males update karena lo nggak jadi temen gue di media sosial. Nah, ada yang seperti itu, bisa vice versa ya. So ya ini loh, hati kan nggak bisa bohong. Pada akhirnya kita mengerti kalau hati itu ternyata begitu dalam, begitu luas ya jangkauannya. Kalau kita gali lebih dalam atau lebih detail lagi ya, orang ini sebenarnya sayang banget sama kamu. Orang ini sebenarnya udah jatuh cinta, udah punya perasaan cinta yang dalam sama kamu gitu. Kamu pun seperti itu. Jadi kalau kalian cuma biasa aja selama ini, cuma dekat-dekat gitu aja ya, apalagi yang udah punya komitmen ya, itu wah kehilangannya luar biasa. Yang dekat aja merasa kayak kehilangan partner hidup gitu, padahal jiwa ya sebenarnya. Beberapa ini kan connect secara jiwa, secara spiritual, secara batin gitu. Jadi orang ini tuh kalau yang biasanya nongkrong sana sini, terus yang biasanya kesana kemari sama teman-teman kah, sama saudara-saudara atau sama orang lain ya, dia mau biasa main sama teman-temannya juga jadi kayak mager gitu, males banget ya, males gerak lah. Dia sering menyendiri jadinya, karena ya percuma aja gue dalam keramaian, tetap aja gue ngerasa kesepian karena ada yang hilang nih dalam jiwa gue. Nah, jiwa yang hilang itu maksudnya adalah kamu gitu. Ini ada passion yang kuat ya. Mungkin beberapa ini twin flame, jadi kalau nggak bersama itu sakit. Ya bukan berarti sakit selamanya ya, cuma kan unfinished business, nggak menyelesaikan masalah satu sama lain. Jadi ya kalau dua orang yang belum menyelesaikan masalah, unek-unek hati satu sama lain ya masih begini-begini aja gitu energinya. So dia tuh pengen bilang sama kamu kalau sebenarnya perasaan terdalam aku tuh sayang banget sama kamu. Sebenarnya aku tuh nganggep kamu banget ya, sejak dari awal ketemu atau dari awal komunikasi aku sebenarnya nganggep kamu, cuma ya aku udah biasa ngebawa ego, aku udah biasa ngebawa gengsi aku, jadi ya aku merasa semua tuh enteng gitu aja, gampang. Tapi ternyata ya kehilangan kamu nggak enak gitu. So orang ini merasa bersalah, dia kayak ya ini ada forgiveness ya. Forgiveness itu tentang seseorang memang pengen banget minta maaf sama kamu, dia merasa bersalah, merasa menyesal, dia kayak kehilangan hampir seluruh jiwanya ya sejak menjauh dari kamu. Dan ini beberapa
lagi tahap pembersihan diri ya. Jadi kalau yang belum menerima komunikasi, belum menerima pertemuan dari dia, ya mungkin kamu jangan terlalu memaksakan dulu, jangan terlalu menggebu-gebu dulu, karena biarkan semesta bekerja. Karena Tuhan adil ya, semesta pun menegakkan keadilan. Jadi kalau kamu sudah menabur banyak kebaikan, ya kebaikan itu akan hadir kok untuk kamu, akan kembali untuk kamu. Dia itu bakalan balik ke kamu ketika dia sudah bisa memberikan kebaikan itu ke kamu. Jadi kalau orang ini belum kembali, belum hadir, atau kayak belum menebus kesalahannya, itu ya memang dia sedang dibersihkan, dia sedang didetox, supaya dia itu mau mengambil pelajaran dari kesalahannya, menjalani karma dulu mungkin, atau kayak ya dia tuh benar-benar harus ngebersihin energi toksik di dalam dirinya supaya dia benar-benar fresh, menjadi jiwa baru, jiwa yang udah layak untuk kamu nantinya, begitu. Dan ketika orang ini hadir lagi, dia akan jadi versi terbaiknya. Dia akan menjadi versi yang bukan kayak kemarin lagi. Memang sih ada yang butuh waktu lama, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, tapi ya supaya kamu tidak berfokus dalam penantian, supaya nggak berfokus pada penyatuan, ya sekarang fokus aja dulu sama diri kamu sendiri. Dia merasa bahwa ya mungkin saat ini waktu yang tepat supaya kamu peduli sama diri kamu, karena kamu selama ini terlalu fokus ke aku, kamu terlalu banyak bantu aku, kamu terlalu banyak berkorban ke aku. Jadi ya dia di perasaan terdalamnya itu sebenarnya pengen kamu bahagia juga. Dia pengen kamu memanfaatkan ruang dan waktu di mana dia tidak mengganggu kamu, dia tidak merugikan kamu terus, ya dia tidak menyusahkan kamu terus. Jadi ya ini manfaatinlah kesempatan ini buat kamu memperbaiki masa depan, memperjuangkan impian-impian kamu, dan ya kamu berhaklah mendapatkan atau mengejar apa yang kamu inginkan, gitu. Dia pengen sebenarnya kamu bahagia. Kalaupun misalnya kamu sudah menemukan yang lebih baik dari dia atau yang terbaik, ya dia sebenarnya menerima kok. Dia merasa kamu pantas bahagia dengan orang yang terbaik. Meskipun dalam hati sakit ya, ketika dia tahu misalnya kamu ada yang lain, ya tetap aja dia harus realistis. Dia tuh merasa bahwa seseorang yang baik memang pantas mendapatkan hal-hal baik atau orang-orang baik, gitu. Oke. Kita lihat dari kartu ini ya. Ada 9 of coins. Okay, Knight of Chalices, 9 of Wands, and Justice, 3 of Swords, Ace of Wands, Egg of Wands. Okay, so Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini. Yang kuat Libra ya, bisa energi aja. Tapi lengkap sih zodiaknya. Tapi yang strong kayaknya di sini Libra. Tadi ada Taurus, Cancer sama Pisces ya. Oke, jadi aku melihat orang ini meskipun menjauh, dia rajin memperhatikan kamu ya. Mungkin salah satu orang di dunia ini yang paling kepo sama kamu adalah dia ya. Dia yang paling kepo banget, yang kayak ya meskipun kita nggak komunikasi, nggak ketemu, lo nggak bisa lepas dari pantauan gue harus tetap
selalu memperhatikan lo, meskipun dari jarak jauh, meskipun gue harus ngelihat lo dari jauh atau kayak memantau dari internet, dari media sosial. Gue cuma bisa stalking di medsos atau kayak ya cuma bisa kepoin dari mutual friends, dari yang orang yang kalian kenal, atau kayak ya dia ngorek-ngorek lah akun-akun saudara kamu, temen deket kamu ya begitu. Walaupun dia nggak tahu siapa saudara kamu, siapa teman dekat kamu, kan dia bisa lihat-lihat siapa yang like foto kamu, siapa sih yang paling sering like postingan kamu, yang paling sering komen di media sosial kamu, ya dia kepoin, dia ngerasa kayak mana tahu ada info tentang kamu dari akun-akun mereka, seperti itu. Jadi orang ini diam, terlihat santai, tapi bekerja dalam diamnya itu ya. Memantau kamu itu kan butuh kerja keras juga sebenarnya. Dia benar-benar detail banget memperhatikan media sosial kamu. Bahkan isi percakapan di komen-komen postingan kamu itu dia baca. Ya, komen-komen sampah di di postingan kita juga dibaca. Nah, seperti itu. Beberapa ini ya, dia udah nggak sabar sebenarnya, pengen menghampiri kamu, pengen komunikasi gitu. Cuma dia masih kayak tahan diri dulu. Dia ngerasa kayak gue harus kumpulin banyak informasi supaya gue benar-benar yakin ini waktu yang tepat. Contohnya ya, gue pastiin dulu lo tuh sendiri atau enggak, jangan-jangan kamu udah ada yang lain. Terus misalnya dia tahu kamu ada yang lain, dia mastiin dulu kamu masih sama yang lain enggak, kamu udah sendiri enggak. Nah, seperti itu. Bahkan beberapa di antara kalian ada yang kamu nggak expose ya, nggak nge-publish orang yang dekat sama kamu, tetap aja dia tuh masih ragu. Dia merasa kayak ya meskipun postingan kamu tuh cuma foto kamu sendiri, cuma foto kamu sama teman, sama ya misalnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ya dia tetap aja merasa kayaknya kamu ada yang lain, atau kayak kamu kayaknya masih sama yang lain. Nah, masih kepo orangnya, masih kayak ntar lah, tunggu dulu lah, gue takut nanti malah gue jadi ngeganggu hubungan lo sama orang, atau kayak ya banyak hal lah, bisa vice versa. Bisa juga orang ini merasa ya aku belum selesai sama orang lain, atau aku belum selesaikan masalah-masalah aku, jadi ya sabar ya gitu. Dan aku ngeliat beberapa ini orangnya sering banget ya melihat foto kamu. Dia sering lihat raut wajah kamu. Foto yang paling dia sering lihat itu foto selfie kamu ya, atau foto sendiri. Dia ngerasa bertanya-tanya sebenarnya, kenapa ya aku tuh paling kuat perasaan ke kamu, maksudnya perasaan aku paling kuat sama kamu doang. Dia ngerasa gitu sambil memandang foto kamu. Ya itulah yang dia bicarakan dalam hatinya, itulah perasaan terdalamnya. Dia merasa kamu tuh sebenarnya nggak terlalu spesial, tapi kenapa aku connect terus sama kamu ya. And then ini kalau orang yang sudah lama, dia merasa sekarang kamu makin menarik, dia merasa kamu sekarang makin cantik, makin tampan. Mungkin kamu sekarang lebih wah gitu ya hidup kamu, entah memang sekarang kerjaan kamu lebih baik, keuangan kamu lebih baik, atau ya setidaknya adalah perubahan kamu saat ini. Entah dari penampilan kamu yang sekarang semakin membuat dia jatuh cinta, membuat dia semakin susah lupakan kamu gitu. Dan aku ngeliat sebenarnya orang ini kalau buka profile kamu udah ngebet banget loh ngechat, udah ngebet banget kayak aduh gue pengen nge-like nih, tapi malah takut kalau tiba-tiba ke like,
Atau kayak gue pengen komen nih sebenarnya di postingan lo, mungkin ada postingan kamu tuh kayak bikin dia gregetan, bikin dia kayak ini kayaknya yang lo posting ada kaitannya sama gue, atau kayak lo posting makanan kesukaan gue, lo posting tempat yang pernah kita jalani, atau kayak lo posting sesuatu tentang kisah kita. Nah dia sebenarnya udah greget banget, pengen komen gitu, cuma ya dia tahan diri ya, orangnya gengsi juga gitu. Jadi dia lebih kayak ya gue screenshot aja nih, dia screenshot postingan kamu atau apalah yang kamu upload, baru dia bisa baca tanpa harus ketap 2 kali, tanpa harus ada rasa takut, mana tahu tiba-tiba ke like, mana tahu tiba-tiba ya begitulah, seperti itu. Jadi orang ini apa ya, mungkin beberapa kalian belum menerima maaf ya, belum menerima ucapan maaf dari dia. Tapi aku sih lihat ada yang ini beberapa waktu lagi ya, nggak lama lagi. Bisa aja mungkin di bulan puasa ini atau nanti ya, deket-deket hari lebaran. Bisa sebelum lebaran atau sesudah lebaran, orang ini kayak pengen minta maaf sama kamu. Soalnya ya dia pengen silaturahmi sama kamu, dia merasa kamu pantas diperlakukan dengan baik. Mau kalian nanti punya status jelas atau enggak ya, setidaknya dia tuh pengen punya hubungan baik sama kamu, seperti itu ya. Bahkan ini ada yang udah ngerasain mungkin energinya ya, mungkin beberapa udah ada yang minta maaf, atau ya kalau yang belum, ada waktunya nanti. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Okay. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Okay. And then chemistry. Hehe. Ada yang spiritual connection di sini. Maybe ini twin flame kamu atau soulmate, tapi aku lebih kuat ini yang high vibration ya, yang twin flame banget sih sebenarnya. There's a strong magnetic attraction here, seperti magnet ya, bergetar gitu. Jarak jauh juga atau jaga jarak juga tetap aja tarik menarik ya. Children, your love life is being affected by children. And then ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Bottom of the deck, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Okay. Ya, jadi aku lihat ya, orang ini tuh sebenarnya masih punya hati nurani ya. Dia mungkin selama ini terlihat aneh, terlihat kejam, terlihat tegaan. Itu bisa aja karena faktor keluarganya, dari latar belakang keluarganya. Aku ngelihat orang ini tuh terlahir dari keluarga yang gak baik-baik aja. Mungkin dia punya banyak masalah keluarga selama ini. Orang tuanya gak begitu membahagiakan. Orang tuanya mungkin sibuk sama dunia mereka, sehingga dia jadi orang yang keras gitu. Dan aku ngerasa ini beberapa kalian dealing sama orang yang dia tuh punya keluarga yang gak utuh. Bisa kayak orang tuanya gak lengkap, atau di masa lalu orang tuanya pernah melakukan kesalahan. Bisa kayak ya ada perselingkuhan mungkin di keluarganya, di orang tuanya, atau ya ada yang gak enak lah yang pernah dia alami sejak dulu. Jadi membuat karakternya toxic gitu. Dia sebenarnya pengen cerita itu ke kamu. Bahkan beberapa kalian udah ada yang tahu atau udah curiga kalau memang orang ini dari dulu masalahnya itu luar biasa lah gitu.
Dan aku ngeliat beberapa kalian ini dealing sama orang yang dia punya karma dari masa lalu, ya. Bisa dari karma orang tuanya kayak aku bilang tadi. Di masa lalu orang tuanya mungkin punya kesalahan, jadi karmanya itu diwariskan juga ke dia. Makanya dia menjadi orang yang agak ribet, orangnya payah banget gitu. Dan ini ada juga di antara kalian yang terlihat kayak ya mungkin selama ini hubungan karma atau kalian itu twin flame, cuma selama ini saling menyakiti karena punya karma yang sama gitu. Kamu sama dia itu punya isu yang sama. Misal kayak, coba ya kalau kita teliti, coba kalau kita identifikasi atau kayak kita interogasi lah semua, terutama dari orang-orang masa lalu di kehidupan kita. Sebenarnya kita itu isunya sama banget. Ada yang merasa kayak, iya sih, sebenarnya gue sama lo orangnya dari dulu kurang kasih sayang orang tua. Sebenarnya gue sama lo itu punya masalah soal keluarga. Mungkin ada yang ngerasa kayak, gue ngelihat keluarga lo kayaknya fine-fine aja, baik-baik aja, atau kayak dia ngerasa keluarga lo kayaknya baik-baik aja, fine-fine aja. Bahkan di sini ada yang keluarganya terpandang, tapi kan kalau kita selidiki lebih dalam, ya ternyata masalah kita sama gitu. Ternyata orang tua kita pernah gini juga, pernah gitu juga. Nah, jadi kayak kita memikul karma yang sama gitu. Jadi ya kalau ada yang sampai mengulik-ngulik ke dalam-dalam ya bakalan kelihatan ini semua akarnya ada gitu. Tapi beberapa mungkin itu 1, 2, atau 3 kasus ya. And then aku ngelihat mungkin beberapa kalian juga dipengaruhi keluarga atau ada yang berkeluarga ya sampai melibatkan anak, atau ya aku ngerasa ya ini begitu rumit sehingga perasaan terdalamnya itu nggak bisa dia ungkapkan ke kamu, atau memang saat ini belum tepat dia ungkapkan ke kamu gitu. So mungkin kalian perlu mengenal satu sama lain lebih dalam ya, atau memang kalau di masa-masa diam, menarik diri satu sama lain, gak mau bicara, semesta bakalan ngasih tahu sebenarnya petunjuk-petunjuk yang bakalan kalian temukan, bakalan kalian sadari kalau ternyata kalian itu perlu introspeksi diri, kalian itu punya isu yang sama. Jadi ya di sini kan tentang mencintai diri sendiri itu harus dipahami dengan betul ya. Jangan sampai mencintai diri sendiri itu sulit dibedakan dengan ego. Jadi kalau udah sulit membedakan itu, takutnya ego yang naik gitu kan. So lebih kayak melihat ke diri masing-masing, itu yang paling tepat ya. Kenapa aku bisa menjalani semua hal pahit ini, kenapa harus sesusah ini, kenapa harus sesakit ini. Nah, kalau kita lihat ke dalam diri kita, lihat ke masa lalu, lihat ke garis keluarga kita atau apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, ya kita kan perlu introspeksi, perlu lihat ke dalam diri sendiri. Jadi kita mencintai diri sendiri, kita juga harus mau membenahi diri sendiri supaya kedepannya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kamu sama dia ini bisa sama-sama berkaca, sama-sama bercermin supaya mau introspeksi diri satu sama lain. Jadi jangan terus-menerus menyalahkan gitu. Ya mungkin beberapa ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang ini bisa dijadikan pelajaran, ini bisa dijadikan pengalaman yang berharga supaya kalian itu benar-benar tahu ada kisah yang memang mengajarkan kalian untuk tersadar, terbangun secara spiritual. Jadi tahu jati diri, tahu apa yang pernah terjadi, tahu pembayaran karma, tahu hal-hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki supaya kedepannya kamu benar-benar menjadi manusia yang sesungguhnya gitu.
Oke. And then aku mau kasih tahu ininya ya. Mungkin huruf-huruf ini ada dalam nama di antara kalian. Aku lihat ada huruf K, ada M, ada huruf R, O, H, ada X. Berarti ada beberapa ini masa lalu ya. X itu kan masa lalu. Ada juga huruf S, ada T, ada huruf G, ada huruf L, and then ada huruf A, ada huruf U, ada N, C atau C ya, ada huruf E. Oke. Lalu angka yang relate mungkin tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa ya, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything yang berhubungan sama kalian. Ada angka 8, 20, ada angka 28, ada 9, ada angka 1, ada 23, ada angka 5, and then angka 24, 29, 15, angka 7, 31, angka 3, angka 2, ada 26 gitu. And then ini beberapa kalian dealing sama orang yang perhitungan ya, atau kamu bisa vice versa. Ada orang yang hemat secara uang ataupun hemat dalam berkata-kata. Terus di sini ada seseorang yang punya power, punya kekuatan. Jadi ada juga di sini yang arogan ya. Mungkin dia yang punya power selama ini, sekarang malah kamu yang menjadi power sekarang ya, karena kamu sekarang lebih kuat. Mungkin dulu dia ilfeel sama kamu, sekarang kamu kayak ilfeel sama dia. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang beberapa ini narsistik ya orangnya, suka ngebangga-banggain diri. Bisa dia dulunya ngebanggain apa yang dia miliki, ngebanggain harta, tahta, atau ya mungkin orang tuanya punya banyak uang sehingga dia narsis gitu, arogan, ngebanggain harta orang tua. Beberapa ada yang seperti itu dulunya. Ada juga yang sebagian punya quality time ya. Mungkin kalian pernah bertemu intens beberapa kali, pernah komunikasi intens, jadi itu kayak sulit dilupakan. Aku juga lihat ada yang berhubungan dengan warna kuning. Mungkin ada yang suka warna kuning, atau beberapa sering pakai warna kuning, pernah dikasih sesuatu yang kuning. Kuning juga melambangkan keceriaan. Kamu bisa memberikan keceriaan dalam hidupnya, dan dia pun bisa membuat kamu ceria. Jadi ya kalau menjauh sakit gitu ya, kehilangan keceriaan hidup. Ada juga berkaitan sama laut. Mungkin ada momen di laut, suka ke laut atau tinggal ke laut, tinggal dekat laut. Atau kerjaan studinya atau karirnya itu berkaitan sama laut. Ada sesuatu tentang laut sih. And then ada di sini yang dulu tuh kayak sering banget dimanfaatin, gak dianggap, disetel gitu orangnya. Mungkin kamu diperlakukan seperti boneka ya. Beberapa ada seperti itu. Ada juga di sini yang sering bertemu dalam mimpi. Kamu sering mimpiin dia, atau dia sering mimpiin kamu, atau sama-sama sering bermimpi. Bisa juga beberapa kalian punya mimpi yang sama. Jadi kalau orang ini satu vibrasi dan satu frekuensi dengan kamu ya, ketika kalian bertemu dalam mimpi, kalian sebenarnya saling transfer energi ya. Jadi kamu bisa sharing energi positif ke dia melalui mimpi itu. Bisa juga melalui meditasi, melalui doa. Jadi itu nyampe ke dia.
So ketika memang dia ditakdirkan semesta untuk kamu, ya dia akan mengikuti energi kamu sehingga dia akan menghampiri kamu, seperti itu ya. Oke, jadi ini ya general reading kali ini. Energi bisa vice versa, bisa cocoknya semua beberapa aja ya. Mungkin beberapa aja yang cocok buat kamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.